Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ke NKH episode ke-16 ya, yaitu ngaji kenyataan hidup, yang dimana kita ngaji yang mudah-mudah saja, yang gampang dinalar, tapi masuk untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Yang judulnya adalah manusia abu-abu, manusia yang cerdas juga sangat berbahaya ya. Nah, kenapa kita ambil tema ini? Karena ini banyak masyarakat yang tidak bisa membaca jenis manusia abu-abu ini ya. Nah, apa itu manusia abu-abu? Manusia yang berkamuflase untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, misalnya Anda memilih calon presiden ya, yang dimana menurut Anda itu dia mendukung para ulama, kiai, ataukah wali-wali yang Anda panuti. Nah, untuk tujuan-tujuan tertentu ataukah politik, sehingga banyak masyarakat, bukan 1000-2000 masyarakat, tapi jutaan yang tidak mampu membaca hal itu. Pemilihan presiden yang sebelumnya ya. Nah, misalnya kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. Nah, kubu Prabowo menggandeng FPI ya, ataukah ulama-ulama lain juga untuk bagaimana mendukung dia menjadi presiden yang memiliki masa besar ya, dan menggandeng musisi, ahli hukum dan sebagainya yang memiliki banyak pengikut. Begitu pula Jokowi yang menggandeng Ma'ruf Amin dengan komunitas NU yang begitu banyak pengikutnya juga ya, yaitu bertarung antara pemilihan yang nanti diucapkan oleh ulama tersebut, sebarkan ke anak-anak murid pengikutnya untuk memilih si calon kandidat yang akan digandeng ya. Nah, misalnya ratusan ribu bahkan jutaan pengikut FPI ataukah kelompok tertentu yang akan memilih Prabowo, dan begitu pula Jokowi dari pihak NU memilih Jokowi untuk menjadi presiden karena Ma'ruf Amin masih merupakan keturunan ulama dari NU. Nah, sehingga untuk Anda pengen tahu ya, bagaimana Anda supaya tidak terjebak pada manusia abu-abu, maka jangan terlalu fanatik dan Anda harus menganalisa. Sehingga ketika grup FPI mendukung mati-matian ya, bahkan sempat ada serangan hari Senin untuk melawan pemerintah demi membela Prabowo, sehingga pada akhirnya ketika beliau kalah, nah Prabowo itu langsung bikin nasi goreng bersama Megawati ya, yang dimana FPI ini membenci partai PDIP, ataukah banyak yang mengatakan isunya bahwa itu adalah PKI ya. Nah, sehingga ketika Prabowo bikin nasi goreng bersama Megawati, banyak anggota FPI ataukah kelompok lain yang merasa menyesal seperti dihianati. Dan setelah itu pun Sandiaga Uno beserta Prabowo pada akhirnya menjadi menteri-menteri, baik Menhan dan menteri juga si Sandiaga Uno, yang membuat semua pengikut dari FPI ini sangat-sangat kecewa, bahkan merasa terhianati, bahkan lumayan banyak korban untuk membela si Prabowo dengan Sandiaga Uno. Ternyata masuk kubu pro. Dan setelah itu pun FPI dibubarkan oleh pemerintah ya, dan dibiarkan oleh Prabowo. Nah, sebenarnya di sini Anda harus mampu menganalisa, yaitu
misalnya Prabowo, jangan Anda fanatik sebegitu fanatik, karena pada saat itu pemilihan itu di setiap pojok tempat itu debat ya, bahkan golok-golokan milih presiden yang akan jadi. Pada akhirnya presiden yang disanjung-sanjung, dibela-bela, menurut mereka dikhianati. Sebenarnya dalam politik seperti itu ya. Jangan terlalu ambil perasaan ya. Prabowo itu pun akan menggandeng banyak ulama dan melakukan persetujuan untuk bagaimana dia menjadi presiden. Nah, itulah negarawan ya, ataukah politik itu sangat-sangat banyak kemunafikannya ya, sehingga pada akhirnya beliau menjadi Menteri Jokowi juga. Nah, jadi yang sudah mengorbankan nyawanya, yang sudah perang bertarung demi membela si Prabowo, itu orang-orang yang tidak bisa membedakan manusia abu-abu. Nah, Prabowo itu bisa disebut cerdas ya. Bisa juga itu adalah teknik untuk bagaimana dia menjadi presiden. Sehingga yang diamanatkan oleh ulamanya, misalnya Habib Rizik, ke semua anak muridnya, banyak menjadi korban. Nah, korban-korban inilah yang kasihan. Nah, ini yang saya maksud manusia abu-abu seperti Prabowo ya. Nah, manusia abu-abu itu bisa menjadi sangat jahat, bisa menjadi sangat baik. Nah, mana contohnya lagi? Misalnya kasus Doni Salmanan ataukah si Indra Kents. Nah, Doni Salmanan dan Indra Kents ini bersedekah ya, di media sosial dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang dermawan, bahkan tidak segan-segan dia menyumbang untuk pembuatan lagu si Alfi Rap itu sampai 700-800 juta, ataukah sampai menyawer Reza Arab 1 miliar, belum anak-anak yatim yang diberikan, dan bagaimana kedermawanannya itu terlihat di media sosial begitu baik ya. Padahal di sisi lain dia itu banyak menipu masyarakat, bahkan ribuan masyarakat tertipu oleh investasi yang dia tawarkan. Begitu pula Indra Kents. Nah, ini yang disebut manusia abu-abu tapi dalam ranah negatif. Di sisi lain dia terkenal dermawan, di sisi lain dia menipu masyarakat, sehingga bagi yang awam sangat susah untuk menebak manusia abu-abu ini. Sehingga kita perlu namanya analitis, kritis, dan tidak fanatik ya. Jangan sekedar melihat di media sosial saja. Bahkan ada isu ustadz ya, bahkan disebut ulama masyhur, yang dimana beliau itu memang ustadz terkenal dari zaman dulu ya. Nah, isunya dengan investasi bodong yang ribuan orang merasa dirugikan. Nah, kan dia menggunakan jubah-jubahnya, kebesarannya, ustadz-ustadznya, gelar ulamanya, di situ melakukan bisnis ya, dengan atas nama agama, menjual agama. Tapi pada akhirnya banyak yang tertipu. Nah, sebenarnya wujud aslinya itu adalah mencari duit ya, dengan modal branding ataukah sebagai ustadz, bahkan dia siap menghafalkan dalil. Sehingga dengan branding dia seorang ulama kiai, banyak orang yang siap menyerahkan emasnya, motornya, ataukah uangnya untuk berinvestasi karena percaya dia adalah ulama. Padahal ternyata ketika usaha itu bangkrut, belum bisa dikembalikan sebagian banyak. Nah, sehingga sepercaya apapun atau sefanatik apapun Anda kepada seseorang atau ke tokoh, maka sisakan ruang untuk menganalisa dan menggunakan logika Anda. Nah, ketika Anda full fanatik kepada tokoh yang Anda cintai, itu yang disebut zombie ya. Zombie itu orang-orang yang fanatik, tercuci otaknya oleh ilmu-ilmu ataukah panutan-panutan, sehingga dia siap rela bunuh diri. Nah, paling banyak seperti itu. Sehingga Anda harus mampu mengecek. Nah, sekarang ini banyak ulama kiai yang hanya branding doang. Dia mengaku-ngaku ulama kiai ya, bahkan keturunan nabi dan sebagainya, tapi ada maksud tertentu. Kadang-kadang agama itu dijual untuk mendogma masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi fanatik, rela membela dia sampai bunuh diri. Nah, sehingga Anda sebagai masyarakat jangan mudah didogma ataukah dikompori dengan hal-hal yang tentunya misalnya menyerang pemerintah, ataukah ilmu-ilmu agama yang didogma ke dalam pikiran Anda. Dan kalau Anda tidak ikut dia sebagai keturunan Nabi, Anda tidak selamat. Nah, Anda perlu menggunakan logis dan logika Anda. Muhammad itu sendiri yang dicontek bukan janggutnya, bukan matanya, bukan fisiknya, tapi akhlaknya
ya. Seperti yang saya bilang, dalam sebuah kisah dia dilempari kotoran, ya. Tapi Muhammad tidak pernah marah, dia tersenyum. Tapi ketika tahu tidak ada yang melempari lagi, beliau bertanya, ternyata yang melempari dia sakit. Dan orang yang pertama merawat dan menjenguk orang yang melempari dia kotoran kering itu adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi bukan bungkusnya, Muhammad saja dilempari kotoran, beliau tersenyum, bahkan mengobati orang yang melempari dia itu yang sakit itu sampai sembuh. Nah, ulama zaman sekarang dihina sedikit ngamuknya udah kayak iblis. Nah, itu tanda ulama palsu. Disenggol dikit, wah sudah seperti macan keluar dari kandang. Itu artinya kesabarannya tidak bisa dikontrol, hawa nafsunya itu masih tinggi, tapi dikamuflase dengan pakaiannya seolah-olah dia ulama ataukah keturunan Nabi. Padahal itu adalah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau Anda mampu memfilter orang abu-abu ini, maka Anda sangat tahu mana ulama palsu dan ulama asli. Seperti kisah Sunan Kalijaga, ya. Di zaman itu orang pada menyembah pohon, ada animisme dan dinamisme. Nah, untuk bagaimana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dan membuat orang masuk Islam, beliau pun mengikuti adat sebelumnya, ya, seperti main wayang. Tapi di permainan wayang tersebut Sunan Kalijaga menyisipkan ilmu-ilmu tauhid sehingga mereka masuk Islam dan tidak menyembah pohon lagi. Nah, itu yang disebut manusia abu-abu yang positif. Nah, itu juga kategori manusia abu-abu positif. Ada positif, ada negatif. Nah, hindarilah kepanatikan yang berlebih, mengagumi sosok sampai Anda tidak menyisakan ruang untuk kritis, analitis, dan menggunakan logika Anda supaya Anda terhindar dari kejamnya dogma yang dicuci di kepala Anda, supaya Anda selamat. Dan tentunya jika selamat, hidup bersama anak istri pun menjadi lancar dan aman, ya. Nah, seperti itu pada kesempatan kali ini, semoga berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, ya. Nah, dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas.